Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, nomor BP 1801092023 dari kelas MI 3A. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya. Soal yang pertama yaitu mengenai basic cognitivity. Di sini saya telah memiliki topologi switch dan PC. Langsung saja kita klik switch, lalu kita klik CLI, lalu jika tampil tampilan seperti ini, langsung kita enter. Kemudian kita akan mengganti nama switch ini menjadi S1. Pertama kita pergi ke mode admin dengan perintah enable. Sudah masuk ke mode enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Enter, lalu langsung kita ganti namanya menjadi S1 dengan perintah host name S1. Lalu kita akan membuat password pada konsol dengan perintah line console 0. Setelah itu langsung kita ketik perintah password Cisco. Lalu kita ketik perintah login untuk mengaktifkan password Cisco-nya ini. Setelah itu kita exit. Lalu kita akan membuat password untuk mode adminnya lagi dengan perintah enable password class. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi MOTD banner dengan menjalankan perintah banner MOTD dan tanda petik 2 ini. MOTD ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan atau memberi label pada switch ini. Pesan atau kata-kata yang kita buat di tanda petik 2 ini akan tampil nanti ketika kita melakukan exit. Di sini saya akan membuat nama saya dan nomor BP saya. Sudah, setelah itu saya akan membuat IP address-nya dengan perintah interface VLAN 1. Setelah itu kita buat IP address-nya. IP address 192.168.1.253. Lalu kita buat langsung subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu langsung kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, shutdown ini berfungsi untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, shutdown. Lalu kita exit dan exit lagi. Setelah itu jangan lupa kita simpan konfigurasi kita ini ke NVRAM. NVRAM ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi ini. NVRAM ini berfungsi untuk agar konfigurasi ini tetap ada walaupun PC kita mati, dengan perintah copy run start. Nah, maka
konfigurasi kita ini telah tersimpan pada nVRAM. Baiklah, kita coba dari awal, dari memasukkan password pada konsolnya. Kita exit dulu. Maka di sini akan muncul pesan MOTD yang kita buat tadi, yaitu Yeni-Yunita 1801092023. Lalu kita masukkan password konsol yang kita buat pertama sekali, yaitu Cisco. Yang kedua, kita pergi ke mode admin dengan perintah enable. Lalu kita masukkan password yang kedua kita buat tadi, yaitu class. Maka kita langsung pergi ke mode adminnya. Ke perintah yang konfigurasi yang kita lakukan tadi berjalan. Selanjutnya kita keluar. Selanjutnya kita melakukan pada switch 2. Perintahnya sama seperti yang kita lakukan pada switch 1 tadi. Di sini kita telah masuk ke konfigurasi terminal. Kita ulangi lagi. Kita pergi ke mode, ini sudah pergi ke mode admin ya. Lalu kita pergi ke konfigurasi terminal. Lalu kita tukar namanya menjadi hostname S2. Selanjutnya kita pergi ke konsol, konsol 0. Lalu kita buat password sama seperti tadi Cisco. Lalu kita aktifkan dengan perintah login. Lalu kita exit. Kemudian kita membuat password untuk mode adminnya, enable password class. Lalu kita akan membuat banner MOTD-nya. Dengan perintah banner MOTD. Tadi kita menggunakan tanda kutip, sekarang kita coba dengan tanda dolar. Ini enter. Lalu kita masukkan IP address-nya dengan perintah interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.254. Langsung masukkan subnet masknya 255.255.255. Jangan lupa menjalankan perintah no shutdown. Kemudian kita enter. Kita keluar dari konfigurasi, exit. Lalu kita copy semua konfigurasi yang telah kita lakukan tadi dengan perintah copy run start. Makanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan IP pada PC.
Selanjutnya, kita akan memberikan IP address pada masing-masing PC. Kita mulai dari PC 0 dulu. Kita pergi ke menu desktop, lalu kita buat IP address-nya 192.168.1.1. Lalu kita klik subnet masknya, maka akan otomatis terisi. Kemudian kita buat IP address pada PC kedua. Kita pergi ke menu IP configuration, kita buat IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya akan muncul secara otomatis. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat ini, maka kita akan mencoba untuk ping ke perangkat lain. Caranya kita pergi ke menu command prompt, lalu kita ping ke IP address 192.168.1.1. Di sini pingnya sudah berjalan, dan kita coba lagi ping ke suite yang kita buat tadi. Alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Di sini pingnya juga berjalan. Maka konfigurasi yang kita lakukan telah berjalan dengan baik. Selanjutnya soal yang kedua. Soal selanjutnya yaitu membuat simulasi jaringan dengan menjelaskan mulai dari pengkabelan serta perangkat yang dibutuhkan, hingga menyambungkan perangkat komputer dengan switch hingga terkoneksi dengan konfigurasi peer-to-peer. Dibuktikan dengan ping IP masing-masing perangkat. IP yang digunakan itu IP di bawah ini, berjumlah 16 IP. Di sini saya sudah melakukan pengkabelan, tapi ada satu yang belum saya kasih kabel. Saya jelaskan dulu. Di sini terdapat satu buah switch dan 8 PC dan 8 laptop. Jadi untuk menghubungkan antara switch dan laptop ini adalah dua perangkat yang berbeda. Jadi kita harus menghubungkannya dengan kabel Thread. Seperti ini. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan memberikan IP address dari masing-masing PC dan laptop sesuai dengan IP address yang telah ditentukan tadi. Seperti ini. Kita copy di laptop 0 dulu. Kita pergi ke menu desktop, IP configuration, kita pastikan subnet masknya sudah otomatis muncul. Dan begitulah seterusnya kepada PC-PC yang lain.
Di sini IP address-nya 192.168.1255. Di sini pasti akan error karena sini sudah sama dengan subnet mask. Jadi kita rubah saja IP address-nya menjadi 192.168.12120. Setelah melakukan konfigurasi IP address-nya, kita akan mencoba untuk melakukan ping pada command prompt ke salah satu PC yang ada di sini. Contohnya, salah satu PC di sini yaitu 192 ping 192.168.11. Maka pingnya berjalan, otomatis konfigurasi IP kita berhasil. Kita coba ke IP selanjutnya 192.168.1.32. Invalid. Kenapa? Karena pingnya belum kita ketik di sini. Maaf, 192.168.1.32. Address-nya berjalan juga. Coba kita lakukan satu kali lagi, yaitu ping 192.168.1.31. pingnya juga berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian juga tugas ujian tengah semester yang telah saya lakukan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.